Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi salam. Haleluya. Sungguh sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kita sudah dilepaskan, dibebaskan ya Bapak Ibu dari PSBB. Saat pagi hari ini kita bersama bersyukur kita telah melewati saat pandemi, tapi Bapak Ibu harus masih berhati-hati sampai detik ini. Kita harus tetap waspada, kita taat pada peraturan pemerintah yang sudah diberikan pada kita. Kita anak-anak Tuhan sewajarnya, kita harus taat dan patuh pada pemerintahan, terutama juga pada Tuhan Yesus yang sudah telah memberikan roh hikmatnya kepada Bapak Presiden kita. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur saat pagi hari ini kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja hidup kita merasa tenang, hidup kita merasa damai. Haleluya. Sertai jalanku, panjang hidupku ada kekuatan, karena dekat padamu ada kekuatan baru. Kau
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami merasakan damai, kami merasakan damai saat ada dekat bersamamu Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu jamaah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Bapa. Haleluya, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu, saat ini saat terbaik untuk kita mendekat pada Tuhan. Hanya dekat kepadanya saja, hati kita merasa tenang. Haleluya, haleluya. Saat yang terbaik, saat yang terindah, hanya bersamamu Yesus Allahku. Kaulah perlindungan kami Tuhan, Kau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, terimalah saat ini Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kita boleh merasakan jemaat Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kita saat kita memuji dengan tulus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah berlindung
boleh merasakan Tuhan keindahan-keindahan Tuhan saat bersamamu Tuhan. Walaupun kami mengalami badai rintangan Bapa, tapi di saat kami ada bersamamu Tuhan, kami mampu, kami sanggup Bapa. Kami bersyukur Bapa, kalau saat ini, detik ini kami boleh ada di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, itu anugerah terbesar bagi kami dalam hidup kami Bapa. Kami boleh melewati masa-masa kritis Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Tapi saat kami ada bersama-Mu Tuhan, kami bisa melewati semuanya itu Bapa. Dengan penuh sukacita Bapa, saat pagi hari ini kami boleh datang menyembah-Mu dengan roh puji-pujian yang menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan, biar ucapan syukur kami Tuhan boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu pagi hari ini. Kau juga memberkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan ambil bagian Bapa dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, ini bukan karena kemampuan kami Bapa, tapi karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang telah menuntun kami Tuhan hingga detik ini, sehingga kami dimampukan pagi hari ini untuk berdiri bersama-sama Tuhan, melayani-Mu Tuhan, bahwa hidup kami semakin lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Itu kerinduan kami Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, urapan tercurah atas hidup kami, atas setiap jemaat-Mu, baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah, baik yang melihat Bapa streaming ini Tuhan. Kau juga memberkati mereka Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi Tuhan pergumulan mereka Bapa saat ini Tuhan. Tapi saat ini kami mengajak bagi saudara-saudara kami Bapa, saat ini untuk datang menyembah Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama, karena saat ini adalah saat yang terbaik untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih pimpin kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Kau serahkannya dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, baik yang di rumah atau di sini. Kami undang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak apa? Tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan, hanya dekat Allah saja, hanya dekat
apapun badai menerpa kita ya Bapak Ibu, sakit penyakit boleh datang, tapi kita tetap bersandar pada Tuhan yang telah memberi kehidupan pada kita. Kita akan datang bersembah sujud kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita akan datang pada firman-Nya yang akan membentuk kita, menolong kita saat kita lemah, saat kita tidak kuat, saat kita khawatir, saat kita cemas. COVID-19 boleh ada, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menegakkan kita. Di saat kita mau terjatuh, Tuhan mau angkat kita. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka Tuhan, ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh
Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama menghadap Tuhan dalam ibadah kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami persatukan di dalam roh-Mu agar kami tetap bertemu di awang-awang yang permai untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hari-hari ini kami banyak memerlukan segala pertolongan Tuhan, dan Tuhanlah hikmat kami. Maka Tuhan, Kau telah mengeluarkan kami dari segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami mohon pengertian untuk curahkan atas kami supaya kami boleh atau dapat mengerti firman-Mu yang diberitakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Ya. Apa kita masih tetap sehat-sehat? Puji nama Tuhan, ya. Tangan pemeliharaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya untuk menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama hari ini kita kembali belajar dan untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita melalui firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama, kita dibaca di dalam Kisah Para Rasul kali ini. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, kitab pasalnya yang ke-27, ayatnya 20 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai dengan 26. Ya. Bapak Ibu boleh baca seterusnya nanti, ya, dari seluruh pasal ini, ya, karena kita bercerita pasal itu, pasal-pasal yang terakhir ini, ya. Akan saya bacakan karena mungkin tidak sama bacaannya, ya. Saya pakai Alkitab yang lain. Bapak Ibu boleh baca dari kitabnya masing-masing, ya. Saya pakai terjemahan yang lain. Namun selama beberapa hari matahari dan bintang tidak terlihat, dan angin badai terus menerpa kami, maka harapan kami untuk selamat telah lenyap. Setelah beberapa saat lamanya mereka tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, seandainya nasihatku dituruti untuk tidak berlayar dari Kreta, maka kita pasti terhindar dari kerusakan dan kerugian ini. Namun sekarang aku menasihati kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan hancur kecuali kapal ini. Sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku dan berkata, 'Janganlah takut Paulus, engkau harus berdiri menghadap Kaisar, dan oleh anugerah Elohim semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Sebab kuatkanlah hatimu, sebab aku percaya kepada Elohim bahwa semua pasti terjadi seperti yang telah dikatakan kepadaku. Tetapi kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu
pulau. Amin. Ya. Jadi cuplikan ayat ini itu mempunyai cerita ya tentang perjalanan Paulus ke Roma, ya, dalam arti orang yang tertawan untuk naik kasasi atau naik banding ke pengadilan yang tinggi, Mahkamah Agung di Kaisar Agung di Roma gitu ya, dari Yerusalem ke Roma naik kapal, ya, kapalnya dihalang-halangi oleh ombak dan badai yang sangat besar. Nah, dan itu membahayakan perlayaran ya di situ ya. Nah, itulah perjalanan dari Paulus itu, dan sangat membahayakan hidupnya orang-orang yang ada di kapal itu ya, karena goncangan-goncangan angin dan ombak yang besar itu. Nah. Ya. Ya. Lalu Paulus mengatakan di tengah-tengah perjalanan ini ya, dia mengatakan tadi setelah beberapa saat lamanya mereka tidak makan, tidak minum, ya, berdirilah Paulus di tengah-tengah saudara-saudaraku, seandainya nasihatku dituruti untuk tidak berlayar, ya, dari Kreta, nah kita terhindar dari bahaya ini. Ya. Jadi sebelum ada badai ini atau melihat tanda-tanda badai, Paulus sudah memberikan nasihat ya kepada seluruh isi kapal, termasuk awak kapalnya ya, dari pemilik kapal sampai nahkodanya itu dinasihati, jangan ya, ayo kita berhenti saja di sini ya. Itu loh bahaya ya, ada badai, ada ombak yang besar ya. Ini membahayakan kita. Ayo kita berhenti aja di sini. Jangan kita melanjutkan perjalanan. Berhenti beberapa saat, kita tunggu sampai badai itu mereda. Tapi mereka mempercayakan ya tentang dirinya, apakah dia nahkoda ya, karena dia sudah berpengalaman di lautan. Ya, dia enggak, terus saja. Dan orang lain banyak, yang banyak-banyak itu juga setuju. Ya terus saja, pelan-pelan gitu. Ya, tapi mau apa? Paulus cuma nasihatnya. Ya. Dia tetap terus menerjang ke sana. Ya. Terus menerjang ke sana. Ya. Dan itulah yang terjadi. Ya. Karena tidak mengikuti nasihat ya, nasihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya, nasihat orang-orang yang tanda petik tertawan atau terdakwa di dalam Kristus ya. Ya. Mereka tidak tahu memang latar belakang Paulus ya, atau masalah hidup Paulus ya. Tapi mereka percaya karena masing-masing orang mempunyai hikmat, mempunyai pengertian, mempunyai pengalaman, mempunyai kehidupan ya. Maka pengalaman atau pengertiannya sendiri atau pengetahuan itulah yang mereka pegang. Kebanyakan orang memang seperti ini. Siapapun ya, siapapun orangnya itu, ya tentu saja pendapat diri sendirinya itulah yang paling utama, yang menjadi pertimbangan. Nah, orang-orang yang di sekelilingnya, di sekitarnya atau orang lain, ya itu adalah nomor duanya. Ya. Mana yang akan dilakukan? Ya tentu saja titik beratnya adalah bagaimana pendapat diri sendiri atau pendapat perseorangan itu. Nah, itu yang bisa dilakukan dan dikerjakan dan diperhatikan dari banyak orang. Kita pun di antara kita mungkin juga demikian. Ada pertimbangan yang baik, ya, pertimbangan yang luar biasa. Mungkin itu hanya ya nanti saja. Saya bukan punya pendapat, saya punya pendapat bebas. Maka saya ingin melakukan segala sesuatu menurut pendapat saya. Baru nanti kalau saya gagal, nah carilah yang
lainnya. Alternatifnya gimana? Ya. Apakah hal ini bisa terjadi di antara kita? Bisa. Dan banyak kali memang demikian ini. Ya. Beberapa kali Paulus bukan hanya tadi saja menasihatkan dalam ayat ini, tapi ayat-ayat di atasnya juga mengatakan, aku sudah menasihati gitu. Jadi sudah beberapa kali dia memberikan kata-kata nasihat itu, tapi tidak digubris. Ya. Coba mari memang kita perlu sih dari siapa nasihat itu dan bagaimana isi nasihat itu. Inilah yang harus kita perlu pertimbangkan. Kalau kita ya menghadapi hal yang sejenis, ya walaupun tidak sama tapi sejenis itu. Tapi kita perlu mendapatkan pertimbangan-pertimbangan. Sebab pertimbangan ini sangat penting ya. Peperangan akan bisa memiliki kemenangan atau mencapai kemenangan kalau pertimbangannya banyak. Nah, itu. Jadi ini perlu sekali Bapak Ibu kita mengerti atau kita mengaji bagaimana pertimbangan-pertimbangan seseorang itu. Artinya apa? Nasihat itu baik enggak? Nasihat itu membangun tidak? Dan siapa orang yang memberi nasihat itu? Bisakah dipercaya orang ini? Kan gitu. Bagaimana pola pikirnya? Bagaimana pola hidupnya? Nah, itu semua bisa kita lihat itu. Jadi Bapak Ibu, pertimbangan itu memang perlu bagi kita. Kita memang mempunyai pikiran sendiri, pendapat sendiri, tetapi pertimbangan jangan selalu diabaikan. Tesalonika mengatakan jangan semua nubuatan itu disingkirkan atau dilupakan gitu, tidak. Ya. Ya. Jadi kita perlu juga sebagai orang-orang menjadi anak-anak Tuhan atau orang di dalam Kristus, kita juga masih perlu nasihat. Kita perlu pendapat orang lain. Ya. Itulah perlunya kita bisa share, kita bisa bersekutu, 1 sampai beberapa orang, kita berbincangan tentang masalah kita, masalah orang lain, masalah gereja dan lain sebagainya. Ya. Karena kita perlu pertimbangan-pertimbangan atau pendapat yang cocok untuk kita lakukan dalam saat kita menghadapi sesuatu yang sulit atau sesuatu yang perlu dipikirkan ini. Jadi Paulus ini dengan kawan-kawan sekapal ini menghadapi badai, dia di atas kapal, nggak mungkin meloncat ke laut sudah. Maka itu Paulus memberikan pertimbangan, nasihatnya. Tidak tahu nasihat Paulus ini dari mana, apa dari pikirannya sendiri, atau dari pengalamannya, atau dari pewahyuannya. Tidak. Ya, kita tidak tahu hanya di situ. Ya. Namun sekarang aku menasihati kamu untuk tetap tegar. Karena tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan hancur kecuali kapal ini. Ini tambah jelas, makin jelas itu ya di situ, supaya kamu tetap tegar. Jadi kuatkanlah hatimu. Jadi nasihat itu adalah untuk memberi kekuatan kita, memberi ketegaran kita dalam menghadapi situasi yang kita hadapi ini. Jadi itulah isi nasihatnya ini. Jadi bagaimana kita menghadapi ujian ini, bagaimana nasihatnya? Wih nyontek kok gampang kan gitu ya. Ya, gampang, tanganmu tulis ono ngene macam-macam kan gitu. Pokoknya iso kan gitu ya. Ini nasihat yang tidak baik, tapi Paulus mengatakan sampai hatimu tegar, tegakkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, tetapkanlah hatimu, tegarkanlah hatimu. Nah, inilah. Jadi di situ nasihatnya. Dan kita pun juga akan bisa memberikan pertimbangan atau nasihat-nasihat kepada yang lain, yaitu untuk menguatkan seseorang tatkala seseorang tadi menghadapi situasi atau masalah yang sulit, ya, termasuk mungkin diri kita di dalamnya situ, ya. Kita perlu menguatkan hati kita, ya. Ya akhir-akhir ini Bapak Ibu kita lihat di sosmed itu, wah, bagaimana goncangan-goncangan seseorang
ya banyak orang menghadapi ya ini penyebaran virus ini, penyebaran COVID-19 itu ya begitu itu. Ya banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang khawatir, banyak orang dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi mereka bukan mati karena penyakit, tapi banyak mati karena kelemahan-kelemahan di dalam hatinya atau batinnya lemah. Itu yang saya lihat di di HP kita itu masing-masing banyak hal pendapat-pendapat yang seperti itu. Jadi pakar-pakar itu berbicara seperti itu. Nah, ya ada benernya juga, ya ada tidaknya. Mungkin benar juga banyak yang benar dari para ahli, misalkan ahli kesehatan, dokter itu ya menghadapi hal itu. Loh tapi kok dokter sendiri kok ya bisa juga termakan ya oleh situasi ini kan gitu. Nah ini apakah dokternya kurang tegar padahal dia menghadapi pasien yang seperti itu ya? Mungkin karena faktor-faktor yang lain ya, faktor-faktor yang lain juga ya, kita tidak tahu. Tapi yang penting di sini adalah ketegaran hati inilah yang harus kita miliki, kekuatan batin kita ini dalam menghadapi masalah itu. Kita mungkin sama-sama, apalagi sekarang pegawai-pegawai yang diputuskan hubungan kerjanya sementara selama dirumahkan ini, wah itu juga penuh kekhawatiran. Maka itu lebih baik pulang aja ke kampung, mudik dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga yang masih tetap tinggal. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai hati yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang setengah kuat, ada yang lemah, ada yang makin sangat lemah. Dan itulah. Jadi ketegaran hati perlu kita miliki. Mari saudara-saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus, bukankah Yesus juga memberikan kekuatan? Jangan khawatir, jangan takut kan gitu. Apa yang dicari orang di dunia ini, kan gitu. Tapi kalau bersama aku berarti tinggal tetap dalam Tuhan ada kekuatan. Ya, puji Tuhan. Dan di situ kita selanjutnya. Dan aku berkata, jangan takut Paulus, karena engkau berdiri menghadap kaisar, dan oleh anugerah Elohim semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Nah ini ceritanya Paulus gini. Jadi dari disinilah bagaimana dia mengatakan Paulus menceritakan tentang hal itu. Nah, jadi nasihat-nasihat yang Paulus ini dan yang terakhir ini itu sangat jelas dikatakan bahwa jangan takut Paulus. Ya, kalau saya ulangi dari ayat yang di atasnya, sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku, ya, dan berkata, jangan takut Paulus, ya, engkau berdiri menghadap kaisar. Jadi rupanya nasihat yang terakhir ini Paulus menjelaskan, ini bukan nasihatku, bukan dari aku, tapi Tuhan yang kulayani itu mengutus malaikatnya dan itu berdiri di hadapanku, di sisiku dan mengatakan ini, kan gitu. Inilah tergolong daripada pewahyuan, ya, kata malaikat di kata utusan Tuhan atau penglihatan itu adalah satu bentuk daripada pewahyuan yang khusus yang dari Tuhan. Pewahyuan ini dari Tuhan, ya. Dan inilah yang bisa menguatkan kita. Kapan kita bisa memberikan nasihat yang baik, yang pas? Yaitu kalau kita mendapatkan pewahyuan. Ya. Pewahyuan ini yang hebat gini, ya. Di mana ada pewahyuan pasti terjadi mujizat. Tidak ada pewahyuan yang tidak disertai dengan mujizat. Mujizat itu bukan berarti dari sakit menjadi sembuh, gitu ya. Atau dari kecelakaan bisa selamat haji itu tidak.
Banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kita selama kita percaya kepada Kristus, percaya kepada firman-Nya. Dan kita terus berdoa dan mengharapkan segala pertolongan Tuhan. Ya. Itu banyak sekali terjadi pewahyuan-pewahyuan. Ya. Dan kalau ada pewahyuan, ada mujizat. Jadi tanpa pewahyuan tidak ada mujizat. Kalau ada terjadi hal-hal yang aneh, itu bukan mujizat. Tuhan Yesus mengatakan hati-hati di akhir zaman, ya, banyak nabi-nabi palsu dan banyak tanda-tanda palsu atau mujizat-mujizat palsu, kan gitu. Artinya apa tanda-tanda mujizat palsu? Wong itu loh nyatanya sembuh gitu loh. Nyatanya dia setannya keluar dari orang itu dan orang itu sadar. Itu kan mujizat. Itu mujizat palsu, Bapak Ibu. Bagaimana kok bukan? Karena segala mujizat itu datangnya dari tangannya Tuhan, dari suaranya Tuhan, dari pribadi Tuhan yang keluar, gitu loh. Dan memberikan tanda-tanda ajaib, itulah dinamakan mujizat atau mujizat yang asli. Jadi mujizat itu yang asli itu datangnya dari tempat tinggi, dari Tuhan itu loh, dari sorga itu mujizat. Yang dikerjakan oleh orang-orang atau manusia-manusia itu, itulah mujizat-mujizat palsu. Jadi Tuhan Yesus dalam surat dalam firman-Nya yang tertulis di Wahyu atau di mana gitu, yaitu mujizat palsu. Artinya bukan datang dari Dia. Ya, mungkin dari ahli sihir, mungkin dari tukang sulap misalkan gitu. Itu kelihatannya seperti mujizat seperti itu. Tapi itu sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan mujizat palsu. Karena apa? Dia mengatakan atas nama Tuhan, tapi dia tidak percaya sama Tuhan kok. Dia tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya kok. Dia tidak ada Kristus yang menyelubungi kok. Ya. Jadi itu di luar kehendak Tuhan. Kehendak di luar kehendak siapa? Ya kehendak di luar Tuhan lah. Ya. Entah manusia, entah setan, entah iblis, entah gondoruo, ya terserah aja. Itu adalah mujizat yang palsu. Ya. Jadi ini dia meyakinkan malaikat dari Tuhan yang Tuhan saya layani itulah yang mengatakan kepada saya, ayo tinggal tetap, jangan kamu terjun, kan gitu. Ya, tinggal tetap. Ya, bahwa kita akan selamat kecuali kapal yang kita tumpang ini nanti akan hancur. Inilah nasihat itu, maka itu dikatakan tadi, kuatkanlah hatimu sebab aku percaya kepada Elohim dan semua pasti terjadi apa yang telah dikatakan kepadaku. Aku yakin. Jadi mari Bapak Ibu, ini kita cari. Mari dalam hari-hari yang sulit ini, jangan kita bertindak sendiri-sendiri, ya. Jangan kita terlalu emosional, tapi tunggu pewahyuan dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan supaya kita mau melakukannya. Setiap pekerjaan yang harus kita hadapi, setiap kegiatan yang harus kita hadapi, bukankah orang-orang kudus kita, ya, selalu menasihatkan doa dulu. Ya, bawa di dalam doa. Artinya bawa di dalam, ya doa langsung sungguh-sungguh gitu. Apakah benar Tuhan mengizinkan atau tidak, kan gitu. Berdoa. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Jawabnya ya atau tidak atau tunggu dan lain sebagainya, itu terserah Tuhan. Jangan memaksakan Tuhan untuk berkata ya gitu. Tuhan mempunyai strategis yang tersendiri. Dia adalah gudangnya hikmat. Jadi tunggulah Dia, jangan terlalu emosional gitu ya. Nah, apalagi hari-hari ini banyak gereja ingin buka. Ayo buka deh. Boleh ya. Tapi apakah sudah memenuhi persyarat?
persyaratan kan gitu. Misalkan seperti ini. Gereja kita saya bisa membuka itu. Gampang kok, gampang buka. Ya. Apakah persyaratannya sudah ada kan gitu. Itu kan ada persyaratannya. Jangan asal buka gitu. Ya. Nah, penuhi dulu persyaratan itu. Bisakah gereja itu memenuhi persyaratan? Kalau bisa, pertimbangan yang lain juga harus dipertimbangkan. Ya. Selain persyaratan juga lingkungan kita, kan gitu. Ya. Nah ini begitu ya. Memang untuk membuka gereja, kalau saya melihat dari GBT, ya kemajelisan GBT di pusat, ya pakai hikmat dulu, ya persyaratannya dipenuhi, ya supaya kita bisa berjalan. Kalau Sidoarjo gampang, lebih gampang, Bapak Ibu. Ya, lebih gampang apa? Kirim aja surat ke Bamak, bahwa saya memulai gereja ibadah hari ini, Pak Bamak, Sidoarjo, saya mulai hari ini. Silakan, oke. Nanti kalau ada apa-apa, Bamak yang gampang di Sidoarjo, Bapak Ibu, gampang. Ya, itu keistimewaan Bamak Sidoarjo, karena ya enggak tahu pergulatannya aja Bamak dengan pemerintah daerah, tapi itu. Tapi mengapa saya enggak cepat-cepat ke situ? Ya, walaupun PSBB berlaku, sebelum itu Bamak sudah membuka jalan ini. Silakan, ayo silakan. Jangan khawatir. Ya. Kita aja Bamak ini, tapi kita pakai hikmat, Ibu ya. Ya, kita pakai hikmat yang lain. Walaupun toh ada yang membagengi kan gitu. Persyaratannya kayak gitu. Lingkungannya kan gitu. Terus bagaimana keadaan sekarang ini? Kita ini sedang gini loh, grafiknya itu sedang naik gitu. Jangan dulu kan gitu. Ya. Kita lihat kalau grafik itu sudah mulai turun, nah aman itu ya tanda. Nah, sekarang ini sedang aktif-aktifnya virus itu, sedang kuat-kuatnya gitu loh. Nanti kalau sudah turun dan mulai sabar dia. Nah, ini kita tunggu. Sepertinya kayak gitu, tapi itulah pertimbangan yang lain. Coba kita pakai ini. Amsal 21 ya. Amsal 21. Oh, tadi tidak saya lihat waktunya, kurang berapa ya? Oh ya. 21 ayat 18. Saya bacakan. Yang menjadi tebusan bagi orang benar adalah orang fasik, dan sebagai ganti orang jujur adalah pengkhianat. Bapak Ibu tahu ini ayat ini ya. Yang menjadi tebusan bagi orang benar adalah orang fasik, dan sebagai ganti orang jujur adalah pengkhianat. Coba kita selamat, siapa yang mati? Siapa yang terbunuh? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan orang fasik, bukan pengkhianat. Ya. Ya. Tapi dia dijadikan, ya, menurut surat Korintus, ya, 1 Korintus atau 2 Korintus pasal berapa ya? Pasal 21, pasal 15 ayat 21 atau lupa saya situ ya. Jadi situ. Ini ada seseorang kesaksian pakai ayat ini. Kesaksiannya begini. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia sakit keras. Wah, dia berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya dia sembuh. Nah, dari kesembuhan itu tidak lama gitu, atau ya sebelum kesembuhan itu ada tetangga sekelilingnya itu seorang meninggal, Bapak Ibu. Meninggal. Ya.
Lalu setelah ada yang meninggal itu baru dia sembuh. Nah, bukan karena santet menyantet, bukan ya. Duh. Akhirnya dia senang sekali karena dia sudah disembuhkan. Maka itu setelah itu dia baca-baca ketemu ayat ini. Loh, oh kalau gitu saya bisa sembuh ini karena ada orang yang menjadi menggantikan saya kan gitu. Itu pewahyuannya dia ambil dari ayat ini. Atau bukan menemukan ayat ini. Setelah baca-baca setelah kesembuhan ini menemukan ayat ini. Wah, jadi seperti itu ya. Jadi ada orang tadinya orang baik-baik ini sakit gitu ya. Dia berdoa nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah ada beberapa orang nggak tahu dekat dia itu meninggal. Nah itulah terjadinya seperti ayat ini. Ini sebagai contoh. Ini contoh kebetulan itu kesaksian ya gitu. Nah, jadi hal seperti ini. Jadi demikian juga tadi ayat 26 dari Kisah Rasul tadi dikatakan bahwa kita semua nanti selamat. Kapal inilah yang akan hancur kan gitu. Nah, itulah membuat ya. Jadi untuk menggantikan kehancuran penumpang kapal dan awak kapal ini adalah kapal itu sendiri dan seisinya akan hancur. Jadi ada yang menggantikan. Ini aneh-aneh. Maka itu bagaimana kita bisa selamat? Tuhan Yesus perlu mati. Perlu masuk kesengsaraan dan mati menggantikan kita. Bukankah demikian ayatnya? Iya. Apakah Tuhan Yesus fasik? Orang menjadi orang fasik atau berdosa? Tidak. Dia dijadikan berdosa. Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini agar kita memiliki keselamatan dan kebenaran kan gitu. Di dalam Korintus itu. 2 Korintus 5 ayat 21 kalau nggak salah gitu. Mungkin seperti itu dikatakan. Kalau nggak salah ya, ya itu. Jadi Yesus perlu mati untuk menyelamatkan kita. Kapal itu harus pecah dan hancur untuk menyelamatkan penumpangnya atau seisi kapal ini. Ayat 26 itu di situ. Nah, jadi kita jangan khawatir, Bapak Ibu. Saya juga punya kesaksian itu, tapi enggak usahlah saya ceritakan ya. Seperti yang pertama saya saksikan. Tambah lagi satu lagi ayat Amsal pasal 13 sekarang ya. Amsal 13. Oh ya 13 ya, 13. Amsal 13 bentar. Ayat 9 dan 10. Kita baca, saya bacakan. Cahaya orang benar menggembirakan, tetapi pelita orang fasik dipadamkan. Keangkuhan hanya menimbulkan perselisihan, tetapi mereka yang menerima nasihat memperoleh hikmat. Kalau terjemahan yang lain, pepadangi wong bener iku sumorot gumebyar, nanging damare wong duraka iku mati. Tahu artinya? Jadi kalau orang benar itu pelitanya menyala, pelitanya orang duraka itu mati. Ada yang muncul, ada yang ambles. Ini Alkitab loh ya mengatakan ini, bukan saya. Alkitab mengatakan ini. Ambek kumingsun iku marake grejekan nanging wong kang ngrungokke pitutur dumunung kadunungan kawicaksana. Ya, kawicaksanan ya, itu. Jadi ini mari kita punya kebijaksanaan ya. Kita punya hikmat ya. Supaya kita ya bisa mengatasi semuanya itu kalau hikmat itu bisa cahaya, hikmat itu bisa berbicara, hikmat itu bisa memimpin. Artinya hikmat itu bisa hidup dalam diri kita. Ya.
Jadi mengatasi hal-hal seperti itu, mari Bapak Ibu, hari-hari yang seperti ini, ya, ayo kita dengar-dengaran nasihat yang baik. Jangan nasihat-nasihat yang sembarangan, tapi adanya perlu yang utama adalah pewahyuan. Itu hal yang baik, karena itulah yang mendatangkan mujizat pada kita. Ya. Kita boleh bisa memulai kapan saja ibadah kita, bisa saja. Tapi mari kita tunggu pewahyuan, itu lebih dahsyat lagi. Ya. Kapan itu? Ya kita perlu. Bagaimana kita mendapat pewahyuan? Ya kita ada damai dengan Bapa yang di surga. Kita banyak berbicara, kita banyak berkonsultasi, kita banyak berdoa, menyembah, kan gitu. Ya. Ya. Jangan kita lupakan Dia, ya, yang memelihara hidup kita ini. Jadi itu Bapak Ibu firman Tuhan yang hari ini bisa saya sampaikan, ya, agar bisa menjadi berkat buat kita. Terlebih-lebih dalam menghadapi gelombang-gelombang bahaya penularan ini yang sangat cepat, ya, bertebaran cepat menular itu. Mari kita tinggal dulu, ya, kita tunggu dulu bagaimana Tuhan memberikan nasihat buat kita atau pewahyuan buat kita untuk kita bisa start. Semua memang boleh disempatkan, memang ada, artinya semua gereja memang sudah diberi kesempatan. Ayo buka bukan hanya gereja, semua tempat peribadatan dibuka oleh pemerintah. Silakan ya. Tapi mari kita satu hal jangan dilupakan, pewahyuan Tuhan. Bukan kita berarti kita licik, tidak berani, tidak punya iman, bukan. Tapi kita tunggu pewahyuan. Seperti Paulus, di tengah-tengah orang yang begitu emosional itu, dia tetap tinggal tenang, ya, untuk memberikan. Dan akhirnya Paulus memberikan apa? Makan roti, memberikan cuilan-cuilan roti. Setelah kenyang, baru mereka mendarat di situ. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dengan satu pujian, dan kita akan doa di dalam doa penutup. Syukur Engkau selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Serta syukur Engkau selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bagaimanapun juga firman-Mu banyak mengajarkan kepada kami sebagai satu ajaran, juga bisa sebagai satu nasihat bagaimana kami harus memberi hidup di tengah-tengah dunia ini.
supaya kami jangan menyimpang dari kebenaran-Mu dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, agar kami bisa diselamatkan oleh karena firman-Mu dari segala macam kesulitan, cobaan, ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama. Walaupun kami kadang-kadang melupakan Engkau, tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami betapa dekatnya Engkau kepada kami dan selalu menasihatkan kepada kami untuk hal-hal yang baik, agar kami bisa bertahan diri dengan hati yang dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Tuhan telah menyelamatkan kami dari mara bahaya, dari segala malapetaka, bahkan dari sakit penyakit. Maka itu tolonglah Tuhan saudara-saudara kami yang sekarang hari ini masih menderita sakit. Tolong lawati mereka, jamah di mereka itu, supaya mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Ingatlah Tuhan mereka, apakah mereka sudah genap dalam melayani Engkau, dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang akan bisa memperhitungkan kepada mereka. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib bagi kami, dan kuasa Tuhan yang begitu besar untuk bisa menolong kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah membangkitkan kami dan menguatkan kami. Kiranya kami terus dikuatkan dan digembalakan oleh Tuhan, sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan, dan besertalah senantiasa kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.